Pertama-tama kita siapkan singkong atau ubi kayunya terlebih dahulu. Kupas, kemudian buang kulit singkongnya. Bila sudah, lalu cuci singkongnya dengan air yang mengalir dan pastikan tidak ada bekas tanah yang menempel di lapisan singkongnya ya teman-teman. Selanjutnya, kita potong-potong singkongnya menjadi beberapa bagian. Setelah semua singkong sudah terpotong, lalu kita kukus ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sambil menunggu singkongnya matang, lalu kita sisir gula jawanya terlebih dahulu. Setelah selesai, lalu kita tambahkan dengan air sebanyak 200 ml. Setelah itu kita masak gula jawanya ini dengan api yang sedang cenderung kecil. Setelah gula merahnya larut semua dan mendidih, lalu matikan apinya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke singkongnya ya. Nah, ini singkongnya sudah matang ya teman-teman. Kita ambil dulu dari dalam kukusan. Selagi singkongnya masih hangat, lalu kita haluskan dengan menggunakan copekan. Setelah semua singkong halus, lalu tambahkan dengan air gula yang sebelumnya sudah direbus tadi. Tambahkan juga 1 saset bubuk vanili. Setelah itu, aduk-aduk supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Aduk-aduk kembali sampai tepung maizenanya menempel ke dalam adonan singkong. Untuk langkah selanjutnya, kita buat adonan celupannya dari 1 sendok makan tepung terigu dan juga 3 sendok makan tepung beras. Setelah itu, tambahkan dengan air. Aduk-aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, untuk adonannya ini bisa ditambahkan dengan sedikit garam dan juga 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Nah, untuk adonannya ini kita buat yang encer saja ya teman-teman. Jadi jangan buat adonannya yang terlalu kental. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ambil sedikit adonan singkongnya lalu masukkan ke dalam adonan celupan. Nah, kalau misal kalian pengen buat untuk dijual, kalian bisa bentuk adonan singkongnya ini menjadi bulatan-bulatan kecil ya teman-teman. Jadi nanti kalian cetak dulu adonan singkongnya ini sampai habis. Setelah itu baru celupkan ke dalam adonan celupannya.
setelah itu kita ambil adonannya ini untuk digoreng ke dalam wajan satu per satu. Goreng menggunakan api yang sedang, cenderung kecil aja ya teman-teman. Tunggu beberapa saat sampai bagian bawahnya ini berubah warna. Nah, setelah bagian bawahnya matang, lalu kita balik satu per satu. Bila ketuk gorengnya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan sekarang ketuk goreng pun siap untuk disajikan. Siapkan 1200 ml santan kental dari 1 butir kelapa utuh. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Setelah itu kita masak santan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah. Setelah uap panasnya terlihat, lalu kita matikan apinya. Jadi masaknya ini tidak sampai mendidih ya bun, cukup sampai uap panasnya terlihat saja. Langkah selanjutnya kita siapkan 250 gram tepung beras, 125 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir 1 bungkus bubuk vanili. Setelah itu kita aduk-aduk semua bahan ini supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu kita ambil santan yang sudah mulai mendingin. Setelah itu tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam bahan keringnya ini. Aduk-aduk terus sampai tidak ada bahan yang menggerindil. Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa santannya ke dalam adonan. Aduk-aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Untuk langkah selanjutnya, kita bagi adonannya ini ke dalam 2 wadah. Tuangkan menggunakan saringan agar bahan yang masih padat tidak ikut terbawa. Nah, untuk wadah yang pertama kita beri sedikit pewarna makanan. Di sini aku pakai yang warna merah muda ya bun. Aduk-aduk agar pewarnanya larut merata ke seluruh adonan. Nah, untuk adonan yang satunya ini, aku nggak ngasih pewarna ya bun. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mulai proses pencetakannya ya bun. Aduk-aduk terlebih dahulu, lalu kita ambil 1 sendok adonan yang warna merah muda. Setelah itu, tuangkan ke dalam cetakan bunga jasmine. Lakukan terus sampai semua cetakan terisi ya bun. Bila sudah, lalu kita masukkan satu persatu cetakan ini ke dalam panci kukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup dan kukus selama 5 menit. Nah, jangan lupa untuk tutup pancinya kita bungkus dengan menggunakan kain supaya uap panasnya meresap ke dalam kain ya bun. Setelah 5 menit kita buka tutupnya, lalu kita ambil adonan yang warnanya putih.
Aduk-aduk terlebih dahulu, setelah itu kita masukkan 2 sendok adonan ke dalam masing-masing cetakan. Setelah itu kita tutup kembali pancinya dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka kembali tutup pancinya dan masukkan 2 sendok adonan yang warnanya merah muda ke dalam cetakan. Bila sudah, lalu kita tutup kembali pancinya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka lagi tutup pancinya dan lakukan hal yang sama seperti lapisan sebelumnya. Setelah itu, tutup kembali pancinya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka kembali pancinya dan kita ambil adonan yang warna merah muda. Nah, ini akan menjadi lapisan yang terakhir ya bun. Kita ambil 2 sendok adonan, lalu tuangkan ke dalam masing-masing cetakan. Bila sudah, lalu kita tutup pancinya dan kukus selama 25 menit. Jadi jangan sampai salah ya bun, untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya ini selama 25 menit. Setelah 25 menit, lalu buka kembali tutup pancinya dan keluarkan cetakan satu persatu dari dalam panci. Setelah itu kita diamkan kue lapis yang masih panas ini sampai dingin. Nah, setelah kue lapisnya dingin, lalu kita keluarkan dari dalam cetakan. Keluarkan dengan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga bisa ya bun. Nah, seperti ini hasilnya ya bun. Cantik kan? Pertama-tama, kita siapkan 750 gram ubi yang sudah dikukus. Nah, mumpung masih panas, ubi ini kita haluskan dengan menggunakan garpu. Setelah ubinya halus, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 bungkus bubuk vanili, 6 sendok makan gula pasir, setelah itu aduk-aduk semua bahan-bahan ini sampai tercampur merata. Bila semua bahan sudah tercampur merata, lalu tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Nah, untuk tepung maizena bisa juga diganti dengan tepung tapioka ya bun. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk melonjong. Nah, kira-kira seperti ini ya bun. Lakukan terus sampai semua adonan habis ya.
Untuk langkah selanjutnya, kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan satu persatu adonan kue timus ini ke dalam wajan. Dalam menggorengnya pun harus sering dibolak-balik supaya tidak gosong dan supaya matangnya juga merata. Setelah warnanya sudah berubah menjadi coklat keemasan, lalu kita angkat dan tiriskan. Kue timus pun sudah siap untuk disajikan. Siapkan 250 gram tepung ketan, tambahkan 1 sendok makan munjung tepung beras, sedikit garam, 4 sendok makan gula pasir. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air hangat sebanyak 180-200 ml. Untuk memasukkan airnya pun dilakukan secara bertahap saja ya teman-teman, jangan langsung semua. Uleni dengan menggunakan tangan sampai kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, lalu ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Setelah itu kita beri isian kacang hijau yang sudah dipulung tadi. Setelah itu tutup rapat dan bulatkan sampai halus. Setelah bulat seperti ini, lalu gulingkan ke dalam piring yang sudah terisi dengan wijen sambil agak ditekan-tekan supaya wijennya menempel ke adonan. Setelah itu agak dipadatkan menggunakan tangan supaya saat digoreng wijennya ini tidak rontok. Ulangi terus sampai semua adonan habis ya. Nah, salah satu tips membuat onde-onde, saat sudah membuat adonan kulitnya itu harus langsung dibentuk dan langsung dibalurkan ke wijen. Setelah itu harus langsung digoreng. Jadi jangan terlalu lama ya, biar tidak kena angin. Karena kalau terlalu lama kena angin, maka onde-ondenya bisa keras.
Nah, setelah semua adonan selesai, lalu kita siapkan minyak. Nyalakan api yang kecil, lalu tunggu sampai minyaknya hangat. Setelah minyaknya hangat, lalu kita masukkan onde-ondenya. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya nanti akan mengembang. Ini kita pakai api yang kecil terlebih dahulu, nanti setelah minyaknya panas, baru kita besarkan apinya. Setelah onde-ondenya sedikit mengembang, lalu kita tambahkan apinya, namun jangan terlalu besar ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan api yang sedang saja, supaya onde-ondenya tidak meletus. Nah, onde-onde yang sudah matang bisa dilihat saat kita menekan onde-onde itu terasa keras. Saat itulah onde-onde sudah siap untuk diangkat. Onde-onde pun siap untuk disajikan. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20 sampai 22 onde-onde ukuran sedang.